Oke, mungkin Mas Rasa, saya mau tanya mengenai toyib yang berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam tubuh. Misalnya ada hal yang haram masuk dalam tubuh, tapi niatnya digunakan untuk berobat. Bagaimana hukum Pak? Terima kasih. Mungkin bisa jawab, Ustaz. Ini menarik ya, terutama di masa pandemi lagi bicara-bicara. Ada dua ini hukum terkait obat, dimana yang pertama hukum darurat, ya. Kalau memang seandainya di suatu negeri itu tidak ada dokter muslim, kemudian itu punya obat, kalau dibiarkan maka akan mengakibatkan nyawa melayang. Maka meskipun itu isinya adalah maaf haram ya, karena terpaksa darurat maka bisa dipakai, ya karena memang nyawa manusia. Akan tetapi seandainya punya opsional saat kala itu, teman-teman ada dokter muslim, kemudian akan menyampaikan itu dan lain-lain, ada opsional di situ, maka sebaiknya lakukanlah yang halal saja. Contoh misalnya ada tabib yang minta kita makan ketak, makan kodok, ya padahal kan kodok punya haram, maka itu kan opsional, ya. Artinya kalau memang darurat tidak ada obat yang lain, bagaimana yang haram? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kepada Mas Rosa, apakah sudah cukup? Mau bertanya lagi? Jika ada yang kurang jelas? Oh baik. Kita pertanyaan kedua Ustaz dari Cuita Lastarina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang orang tua. Apakah boleh merasa sakit hati oleh perkataan orang tua yang menurut kita keterlaluan atau tidak benar dalam menilai kita? Lalu bagaimana cara menjaga supaya tidak terlalu berlarut-larut dalam rasa sakit itu? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Sekali ya jawab pertanyaan di Palestina. Mungkin ini juga teman-teman pernah merasakan. Teman-teman sekalian, yang paling membuat kita sakit hati adalah orang paling dekat dengan kita. Mustahil orang paling jauh. Di sini ada ilmu. Ilmu ini akan terpakai tidak hanya dengan orang tua, tapi terpakai dengan pasangan hidup kita kelak. Suatu hari Anda nikah, pastikan ini dipakai. Kalau tidak dipakai, Anda akan bercerai dengan pasangan Anda. Pernah dengar doa sakinah, mawaddah, warahmah? Ya. Oke. Sakinah adalah kita mengetahui kekurangan pasangan kita. You know about mistakes your couple. Ya. Kita mengetahui kekurangan pasangan kita. Sakinah mawaddah adalah kembali ke ukhuwah yang paling lemah, berlapang dada dengan kelemahan itu, memaklumi. Oke, kalau orang tua kita maklum beliau sudah tua, orang tua itu sulit sekali berubah. Kalau teman-teman punya orang tua yang merokok, sudah tua sekali beliau, minum sangat sulit sekali. Karena kembali tadi ya, kita memaklumi. Yang terakhir, warahmah adalah menjadikan kekurangan itu, misalnya tadi kata Ananda Juwita, saya sakit hati, perih rasanya hati. Maka ibadahnya bagaimana? Jadikan itu sebagai amal ibadah. Caranya bersabar, memang sakit hati. Kembali ke energi, energi tidak akan hilang, tapi berubah jadi yang bentuk. Yang kalau kita bersabar dengan apa yang dilakukan orang tua kita, selama tidak keluar dari syariat Islam, ya, hanya sekedar bicara, mungkin kita bisa memaklumi beliau. Kembali tadi ya, sakinah mengetahui kekurangan, mawaddah memaklumi kekurangan itu, warahmah menjadikan kekurangan itu sebagai amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kepada orang tua yang suka marah-marah adalah bersabar dengan hal itu. Ya, sembari kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya hamba minta kesabaran, ya Rabb, jadikanlah detik ini, bahkan kita bertawasul boleh ya. Teman-teman kalau sudah berhasil menguasai kemarahan tadi, kemudian mampu bersabar, boleh bertawasul atau minta penghubung jembatan dari amal soleh yang telah dilakukan. Sebagaimana di kitab Riyadhus Shalihin, nomor hadis yang ke-12 terkait mengenai pemuda yang terkurung di gua, lalu bertawasul dengan amal soleh. Jadi kita jadikan sebagai tawasul untuk doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Anda sangat beruntung kalau punya sesuatu yang menjadi amal ibadah. Salah satunya adalah perilaku orang tua bagi kita yang menurut kita kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana
dari Jus Terina, apakah sudah ada mau lagi tanyakan? Cukup, syukur Ustaz. Berikutnya kita masuk pertanyaan ketiga, ada dari saudari Miftah Jannah. Assalamualaikum Ustaz. Izin meminta kiat-kiat dari Ustaz untuk merubah kebiasaan yang belum memenuhi kriteria agar bisa merubah menjadi thayyib, al-khair, ma'ruf hingga ihsan, dan agar kita mampu istiqomah dalam melakukannya. Silakan jawab Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Bagi pertanyaannya, saya akan jawab bagaimana ilmu Anda di MIPA. Pernah belajar fisika dasar? Nah ya, hukum Newton yang pertama. Anda lagi bertanya tentang hukum Newton yang pertama. Apa bunyinya? Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika risaukan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Maksudnya apa? Benda kita nggak akan bakal berubah kalau nggak ada force, gaya yang bekerja pada diri kita. Apa itu force? Paksa. Suatu pun perubahan kecuali dengan dipaksa. Bisa karena dipaksa. Jadi harus dipaksa. Sebagaimana kita memaksa diri kita, dulu rajin ibadah jadi nggak rajin lagi, dulu nggak bermaksiat, itu kan kita memaksa diri. Awal bermaksiat itu pusing kepala, itu maksa. Atau teman-teman yang pernah pertama kali begadang, pasti dulu kan nggak terbiasa, dipaksa. Akhirnya begadang tuh waktu masuk ke MIPA. Nah, jadi tidak ada satupun obat, teman-teman ingin istiqomah, kecuali satu hal, force. Ya, hukum Newton yang pertama, dipaksa. Selain dipaksa, minta doa kepada Allah, ya, supaya mendapatkan keistiqomahan. Salah satu ciri keistiqomahan adalah Allah akan permudah kita mengerjakan kebaikan dan tidak akan dipersulit mengerjakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban dari Ustadz kepada saudari Jannah, apakah ada lagi atau kita cukup? Oke. Syukron Ustadz kepada teman-teman peserta kajian. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, persilakan. Yang kedua ya. Masih ada beberapa waktu lagi, jadi bisa aja mungkin 1-2 pertanyaan mungkin lagi jika ada. Mungkin saya tunggu 1 menit ya. Kalau tidak ada mungkin bisa saya lanjutkan nanti ke sesi berikutnya. Oke, baik, mungkin tidak ada lagi bertanya. Berarti saya juga cukupkan materi dan sesi tanya jawab kajian hari ini. Jazakallah khairan kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Mungkin kita masuk ke sesi pro. Silakan teman-teman peserta open cam ya. Dan kepada yang bertugas untuk sesi dokumentasi bisa menyaksikan
Oke, silakan teman-teman, saya tunggu 20 detik lah ya untuk open cam. Kepada Kabina, apakah sudah siap untuk dokumen? Siap. Saya hitung ya. Oke. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1. Alhamdulillah. Baik, mungkin saya buat ya. Kita masuk ke doa. Untuk doa pada Ustadz. Boleh Ustadz untuk memimpin. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. Alhamdulillah, dengan berakhirnya bacaan tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kajian online pada malam ini. Ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz yang sudah menjadi menteri pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif dalam kajian ini baik bertanya maupun menyimak. Kita langsung ya, marilah kita bicara kajian ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan sepertakan dengan doa kita subhanakallah mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan itu hanya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih jika